Oke teman-teman, kita lihat ternyata ulatnya sudah mulai menggulung dan mati ya, seperti itu. Nah itu teman-teman ya, sudah terlihat ulatnya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bersama Daun Taras TV. Kali ini kami akan berbagi tentang tutorial tentang bagaimana cara menangani hama ulat pada tanaman jagung ya, ataupun di tanaman padi. Jadi kita yang pertama menggunakan daun kemangi, berikutnya menggunakan tanaman serai ya. Jadi tanaman serai ini tanaman yang bisa dipakai untuk mengolah atau memasak di rumah. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai membuatnya. Yang pertama tadi yang kita ambil yaitu adalah tanaman serai. Tanaman serai ini kita pakai untuk menjadi pestisida nabati yang aman dan ramah bagi lingkungan serta di tanaman kita, karena bersifat sangat-sangat baunya maupun rasanya itu sangat penyengat, jadi itu efektif untuk menghalau hama. Yang kedua, kita mempunyai tanaman kemangi, di mana tanaman kemangi ini merupakan salah satu tanaman yang jarang disukai oleh hama maupun penyakit ya. Terbukti tanaman ini tidak mau atau ulat tidak mau makannya karena juga berbau yang tidak enak. Yang ketiga, kita mempunyai bahan yaitu daun pepaya. Daun pepaya ini juga tanaman yang jarang disukai oleh, karena efek daripada getahnya juga jadi ulat memakannya. Jadi mungkin rasanya pahit atau gimana ya kalau dirasakan oleh ulat, sehingga tanaman ini cenderung aman daripada serangan ulat. Oleh karena itu, pada dasarnya pestisida nabati ini yaitu di mana tanaman ini jarang disukai ulat, itulah berarti terdapat sebuah antioksidan ataupun anti ulat. Cara membuatnya yang pertama yaitu sediakan sebuah tempat blender yang biasa kita buat di rumah, dan kemudian kita lepas ataupun seperti itu ya, jadi tinggal dilepas saja, gagangnya diikutan tidak masalah. Kemudian kita ambil juga daun pepaya. Nah, daun pepaya kita taruh di blender seperti itu. Kita agak kecilkan sedikit ya, biar di blender muat. Kemudian kita ambil tanaman serai. Tanaman serai ini daunnya kita potong, kita buang ya. Jadi yang bagian seperti itu kita kira ambil separuhnya. Kemudian nanti kita akan potong kecil-kecil agar muat di blender, karena kalau terlalu panjang nanti kasihan blendernya ya, itu akan berakibat tidak halus. Sebenarnya ini ditumbuk juga bisa, cuma karena ini biar efektivitasnya lebih tinggi dan zat-zat yang terkandung dalam serai ini lebih bisa dimanfaatkan semua, maka kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, untuk takarannya, kalau ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya takaran ini kita akan mencoba membuat untuk satu tangki saja ya. Satu tangki itu ya kira-kira tadi, kalau daun pepayanya satu sudah cukup, terus yang kedua serainya juga satu batang sudah cukup, sementara ditambah daun pepayanya juga satu atau dua. Cuma kita tadi memakai yang minimal cuma satu saja, karena kita akan buat takaran untuk satu tangki. Nah, untuk takarannya nanti kita akan menambahkan juga bahan berikutnya, yaitu berupa air nanti ya. Setelah ini, kemudian kalau sudah siap, kita taruh di mesin blender ya. Kita sudah menyiapkan mesin blender, dan kemudian kita ambil air. Kita ambil air kira-kira 1 gelas ataupun 1 gelas aqua ya.
nanti kita tuang langsung di dalam situ. Oke, sekarang kita tuang ke sebuah wadah blender tadi. Kita tambahkan sedikit lagi. Nah, oke. Kalau itu sudah, kemudian kita nyalakan blendernya. Nah, seperti itu. Sudah mulai jalan ya. Nanti setelah di blender ini, kalaupun masih ada daun yang belum sampai tergerus halus, diusahakan bisa semuanya tergerus dengan baik. Oke, kita pastikan semuanya sudah bisa halus sempurna, atau tidak harus sempurna sih sebenarnya. Yang penting bahan-bahan tersebut sudah bercampur dengan baik ya. Oke, sekarang kita lihat apakah bahan-bahannya sudah tercampur dengan baik. Nah, bahannya sudah tercampur dengan baik semuanya, seperti jus alpukat ya. Tapi ini jangan dimakan ya teman-teman, karena ini sangat beracun ya. Yang kedua, setelah siap, kemudian kita siapkan sebuah tempat atau bak yang akan kita pakai untuk wadahnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi bahan yang lainnya, yaitu berupa minyak goreng. Kita perlu menambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok saja, seperti itu. Dan kemudian juga kita perlu menambahkan lagi yang namanya bahan untuk perekatnya, atau bisa untuk perata kalimatnya, yaitu sebuah deterjen. Deterjen ini bisa kita pakai bebas ya. Kita pakai ujung sendok aja atau separuh dari sendok besar itu, kemudian kita campur dan kita aduk. Kemudian ini kita tunggu sampai 24 jam ya. Nanti baru bisa kita aplikasikan. Kita peram dulu. Oke, kita peram. Seperti ini hasilnya ya. Ini juga baunya agak gak enak juga ya, karena sudah semalaman. Tidak begitu banyak berubah. Cuma baunya ini yang terlihat menyengat seperti ini. Jadi ini sudah bisa kita aplikasikan untuk antisipasi penyemprotan ulat pada tanaman jagung ya, yang akan kita kita aplikasi nanti. Satu tangki 16 liter kita akan kasih sebanyak 1 gelas aqua atau 220 ml sampai 250 ml ya. Memang ini karena nabati dosisnya agak besar, tidak seperti bahan kimia ya. Jadi bahan kimia itu memang dosisnya kecil. Kalau organik seperti ini atau nabati, kita memerlukan dosis yang besar. Kemudian setelah kita memakai atau mencampurkan di tangki, kita langsung aplikasi di tanaman jagung kita. Ini kebetulan saya minta tolong kepada bapak yang mengaplikasikan, jadi sudah diaplikasikan ke tanaman jagung kita ya sih terkena serangan ulat tentara atau ulat FAW ya. Jadi bahasanya ulat tentara atau FAW. Seperti ini, jadi daunnya banyak yang terpotong-potong seperti itu, dan di dalamnya itu terdapat ulat. Oke, sekarang kita lihat apakah dia sudah pusing-pusing atau mual-mual. Karena apa? Efek daripada tanaman tadi memang dia menghambat pencernaannya, dan wah, ini dia teman-teman, terlihat mati ya, ataupun dia masih hidup cuma sudah pusing-pusing. Karena efek daripada tanaman tadi dia sangat terganggu di pencernaannya. Itu nanti kalau kita biarkan dia akan mati dan mengering sendiri ya ulatnya. Jadi seperti itulah tadi ya teman-teman. Ini tanaman sudah terserang ulat dan kita antisipasi atau kita langsung lakukan pencegahan agar tidak meluas dengan pestisida nabati tadi. Jadi tingkat serangan tadi ini sudah sangat tinggi ya.
dan terbukti sangat efektif untuk mengendalikan hama ulat yang menyerang di jagung ya, karena jagung sudah terlihat berlubang banyak gitu ya. Dan alhamdulillah bisa kita kendalikan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala menggunakan pestisida nabati yang kita buat sendiri, sehingga akan menghemat untuk biaya perawatan maupun ramah terhadap lingkungan. Oke, teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan bersama untuk tanaman kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Daun Talus TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.